Saat ini Sinteyong tengah cuti dari timnas Indonesia, di mana ia akan kembali bekerja pada pertengahan Juli mendatang. Selama cuti, Sinteyong mendapatkan beberapa info yang pastinya sangat menarik baginya. Di antaranya adalah soal pembagian grup timnas Indonesia, hingga kontraknya akhirnya diperpanjang oleh PSSI sampai tahun 2027 mendatang. Namun yang terbaru, STY malah mendapatkan kabar yang kurang mengenakan, di mana dirinya didenda oleh AFC atas perbuatannya di ajang Piala Asia U23 yang lalu. Sebuah denda yang pastinya membuat Sinteyong tak habis pikir dengan AFC. Dan untuk itu inilah cerita di balik denda yang diterima oleh Sinteyong dari Federasi Sepak Bola Asia. Ya, beberapa waktu yang lalu, Sinteyong berhasil membawa Indonesia membuat sejarah di ajang Piala Asia U23, di mana sebagai tim debutan Indonesia mampu lolos ke babak semifinal. Untuk lolos ke semifinal tentunya tidak mudah, karena Indonesia harus berjuang mengalahkan tim-tim kuat, seperti Australia, Jordania, hingga Korea Selatan. Perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil, karena 3 tim tersebut mampu dikalahkan oleh skuad Garuda. Namun sayang, dalam babak semifinal Indonesia harus menyerah dari Uzbekistan. Namun tak apa, karena lolos ke semifinal adalah prestasi yang sangat luar biasa. Lolos ke semifinal tentunya adalah kabar yang sangat bahagia sekaligus membanggakan bagi STY. Dirinya sekaligus juga memenuhi janjinya, karena sebelumnya Sinteyong berjanji akan membawa Indonesia sampai ke babak 4 besar. Padahal sebelumnya Sinteyong cuma diberi target oleh PSSI untuk sampai ke babak perempat final. Tapi Sinteyong malah menantang dirinya untuk membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh lagi. Kini setelah prestasi gemilang tersebut didapatkan, Sinteyong malah mendapatkan surat cinta dari AFC, di mana surat itu berisi denda yang harus dibayarkan oleh pelatih asal Korea tersebut. Denda itu berasal dari tindakan Sinteyong yang sebelumnya memberikan kritikan kepada wasit saat Indonesia melawan Qatar. Pada momen itu, STY tak puas dengan kepemimpinan Nasrullah Kabirov. Tak hanya Sinteyong, denda juga didapatkan oleh Ivan Diener dan Justin Hubner. Untuk 2 pemain tersebut terbukti melakukan kritikan lewat akun media sosialnya masing-masing. Rincian dendanya sendiri adalah 122 juta untuk Sinteyong, sementara Ivan dan Justin Hubner didenda sebanyak 81 juta rupiah. Kata-kata Sinteyong yang membuat dirinya disanksi AFC. AFC kemudian memberikan alasan mengapa mereka memberikan sanksi kepada STY. Federasi Sepak Bola Asia tersebut menilai jika STY sudah kelewatan batas memberikan kritik kepada wasit. Dalam sebuah kritikannya, STY mengatakan jika laga antara Qatar melawan Indonesia adalah sebuah pertunjukan komedi. Pemain kami bersiap dengan baik untuk pertandingan. Tetapi banyak keputusan wasit sepanjang pertandingan yang kalau Anda lihat tak butuh saya komentari. Ini pertunjukan komedi. Tentu saja ada keuntungan sebagai tuan rumah, tapi hari ini terlalu banyak. Saya tidak bisa berkata-kata. Sepak bola tak boleh dimainkan seperti ini di level AFC, kata Sinteyong pada media. Kecurangan Qatar yang sering mendapatkan sorotan. Pada tahun ini, Qatar adalah tim yang sering mendapatkan sorotan, terutama di kancah Asia. Pada ajang Piala Asia yang lalu, mereka menjadi juara dengan cara yang licik, karena di babak final, Qatar mendapatkan 3 penalti dari wasit.
Kemudian pada April lalu Qatar kembali diuntungkan setelah timnas Indonesia harus bermain dengan 9 pemain. Salah satu pemain yang mendapatkan kartu merah saat itu adalah Ivan Diener. Padahal dalam tayangan ulang Ivan tidak terlihat melakukan pelanggaran keras sama sekali. Terakhir, kecurangan Qatar dirasakan oleh timnas India. Saat itu India harus menerima kenyataan ketika gol Qatar disahkan oleh wasit. Padahal sebelumnya bolanya lebih dulu keluar dari lapangan. Semua tim harus hati-hati sama Qatar. Pada Piala Dunia tahun 2026 mendatang, Qatar menjadi salah satu tim yang bertekad untuk lolos langsung melalui babak kualifikasi. Maka dari itu, Qatar harus berjuang mengalahkan para pesaingnya di grup A. Sebaliknya, pesaing Qatar di grup A tampaknya harus hati-hati, karena bisa saja Qatar melakukan segala cara agar bisa lolos ke Piala Dunia. Tim yang harus waspada adalah Iran, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, hingga Korea Utara. Kelima tim tersebut harus hati-hati agar nasibnya tidak sama dengan yang dialami Indonesia dan India sebelumnya. Kini Sinteyong dan dua pemainnya mau tak mau harus mematuhi kebijakan dari AFC. Denda yang telah dibebankan sebelumnya agar segera dibayarkan. Tentunya hal ini bisa menjadi pelajaran bagi STY dan skuad Indonesia lainnya, agar mereka lebih hati-hati jika suatu saat kembali bertemu Qatar, entah di ajang Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah saat Sinteyong dan dua pemainnya mendapatkan denda dari AFC usai mengkritik kepemimpinan wasit dalam pertandingan antara Qatar melawan Indonesia di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.